Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari untuk teman-teman sekalian. Kebetulan saya buat video ini tanggal 8 April jam 00.24 dini hari, teman-teman. Baru sempat karena tadi siang dari pagi sampai sore saya ke Kediri ambil beberapa keris dan juga warangan, dan ada transaksi dengan teman-teman perkerisan juga. Saya membeli beberapa keris yang saya kira cukup langka ya. Nanti ada kira-kira yang saya ambil itu ada 6, teman-teman, dan semuanya langka-langka, semuanya cukup langka. Ada pamornya yang unik serta tangguhnya yang cukup langka, serta pada seni dapurnya, termasuk keris yang akan saya review ini. Jadi keris ini adalah berdapur putut, teman-teman. Kita mulai dari warangkanya dulu ya. Jadi warangkanya ini termasuk warangka baru ya, karena warangka lamanya sudah keropos, sudah rapuh, teman-teman. Jadi saya inisiatif untuk membuat warangka, jadi warangka baru tapi berbahan-bahan lama yang dipoles ulang kembali. Jadi ini adalah bergaya Cirebonan, serta pada dedernya juga gaya Cirebonan. Jadi deder Cirebonan ini terbuat dari kayu lama. Ukirannya ini seperti ini, teman-teman. Jadi ini namanya style deder Cirebon. Itu pada warangka dan dedernya. Mari kita lihat seperti apa sih putut atau dapur putut keris itu. Karena selama ini yang beredar di pasaran banyak keris yang duplikat atau mutran atau menduplikasi keris dari putut ini. Ada juga variasinya, ada pada dapur putut dan juga ada dapur putut kembar yang mempunyai putut atau ornamen putut yang di depan gandek dan di wadidang di belakang bagian sor-soran, teman-teman. Yang diherankan, banyak beredar di kalangan perkerisan keris-keris baru yang meniru atau mutrani, yaitu menduplikasi dari keris yang ini. Sebetulnya keistimewaannya sih di mana gitu? Karena literatur kuno itu belum ada yang menjelaskan secara pasti asal usul daripada keris berdapur putut ini. Apakah putut ini lahir pada zaman era Singasari atau pada Majapahit? Nah, ini yang tidak ada keterangan yang secara pasti menjelaskan dengan rinci, teman-teman. Namun keris ini cukup di kalangan umum, keris ini cukup terkenal lah di kalangan masyarakat umum, yang mengait-ngaitkan keris ini dengan hal yang gaib, dengan hal yang klinik serta mistis, teman-teman. Coba kita ukur berapa dimensi panjang dari wilah ini. Dimensi panjangnya pada wilah saja dari ujung bilah sampai sor-soran itu ada 32,5 cm. Pada paksinya ada 7 cm kurang sedikit, ya kira-kira 6,8 cm lah. Kalau melihat dari rancang bangun serta pada tekstur besi, maka ini besinya cenderung kepada Majapahit, teman-teman, era Majapahit. Melihat yang rancang bangun yang wingit serta besi yang lumer kehitam-hitaman, serta pada pamor yang terlihat begitu deling dan pandes gitu. Mengidentifikasi putut itu asli atau tidak dari mananya, Mas, gitu.
saya sempat berkonsultasi dengan para empu yang terkenal dan masih eksis sekarang di daerah Jawa Tengah. Maka beliau mengatakan bahwa jadi di sisi kepalanya ini ada seperti bilah yang lebih. Ya, di atas pas kepalanya ada bilah yang lebih menjulang ke atas serta sampai ke bilah. Jadi misal kepala ini tidak langsung ke bilah, tidak, tapi masih ada kelebihan daripada besi ini di atas pas kepalanya. Itu merupakan keris, ciri-ciri keris yang asli gitu. Jadi keris ini, pada keris yang saya miliki ini merupakan keris yang berdapur putut yang asli dan original dan tidak ada perubahan sedikit pun. Terlihat pada bilah, teman-teman. Pada bilah ini jika diraba maka akan terasa seperti ada pijetan. Jika melihat memang sekilas bahwa keris ini ketika dipegang memang terasa kewingitannya. Pada sisi tekstur besi memang era Mojopahit memang terlihat wingit, terasa wingit serta aura-aura kewingitan itu keluar, teman-teman. Dan ini saya rasakan saat ini. Oke, teman-teman sekalian, putut adalah salah satu bentuk dapur yang lurus, keris yang lurus. Panjang bilahnya beragam, ada yang normal, ada yang pendek. Selain itu, permukaan bilah keris dapur putut juga lebar dan rata, teman-teman. Gendiknya diukir dengan bentuk orang duduk atau seperti monyet yang duduk, tanpa ricikan lainnya. Seandainya ada ricikan, maka hanyalah ri pandan atau tingil. Kata putut sebetulnya berarti pendeta atau pertapa muda. Tetapi bentuk yang diukirkan di gandek keris putut kadang-kadang lebih menyerupai seekor monyet yang duduk. Di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur, keris dapur putut ini kadang sering sih juga disebut keris umyang gitu. Sebutan ini sebetulnya kurang tepat, teman-teman, karena umyang itu sebetulnya adalah bukan nama dapur, ya. Jadi ini yang perlu ditekankan, umyang itu bukan nama dapur, melainkan adalah nama seorang empu yang hidup di zaman kerajaan Pajang. Nah, ini yang banyak salah persepsi pada kalangan masyarakat umum, bahwa keris yang berdapur putut ini kadang-kala sering sekali saya menemui orang menyebut bahwa ini adalah keris umyang gitu. Padahal bukan, padahal ini adalah dapur putut. Sedangkan umyang itu adalah nama dari seorang empu yang ada pada zaman kerajaan Pajang, teman-teman. Dikarenakan keris ini cukup terkenal pada zamannya sampai saat ini, tidak heran bahkan dari dulu sampai saat ini banyak juga sih orang yang masih mencari benda pusaka dari putut ini, dari dapur putut ataupun dapur putut kembar. Alasannya banyak sekali. Banyak orang yang mencari keris putut ini dikarenakan keris ini mendatangkan manfaat bagi para pemiliknya, yaitu sebagai sarana untuk mencari rezeki, sebagai pusaka dijadikan penglarisan kadang. Juga diyakini dapat melunasi hutang jika kita memiliki keruwetan hutang, dan juga sarana untuk memudahkan dalam hal untuk memiliki modal dalam berusaha, teman-teman. Juga sebagai penangkal bangkrut, konon seperti itu. Di kalangan pecinta keris, dapur putut ini lebih dimaknai sebagai benda esoteris klinik yang kental dengan dunia perdukunan. Jadi bukan sebagai benda senjata tajam atau sebagai benda peperangan, bukan. Tapi memang keris ini terkenal sebagai keris klinik perdukunan. Penggemarnya pun juga kebanyakan dari kalangan pengusaha dan pedagang.
Padahal jika dicermati lebih dalam, kita bisa menggali banyak nilai filosofis dari sini. Saya meyakini bahwa keris ini dibuat pada era Mojopahit. Pada era Mojopahit. Melihat dari tekstur dan rancang bangunnya, serta keluasan dan kewingitan dari keris ini. Adapun daripada penjelasan tentang filosofi serta kegunaannya, serta ada yang diyakini oleh masyarakat umum, maka itu menjadi hal yang saya kembalikan kepada penonton semuanya. Anda percaya atau tidak, itu adalah sebuah gambaran. Yang terpenting Anda sudah memiliki tingkat pemahaman masing-masingnya. Saya tidak memaksa Anda harus percaya dengan penjelasan saya tentang filosofi dan kegunaannya. Namun yang saya tekankan di sini adalah bagaimana budaya ini, budaya tentang keris putut ini, juga pada kleniknya ini juga merupakan dari unsur budaya masyarakat kerajaan zaman dahulu. Jadi tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.